Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PCB design. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang PCB design ya. Jadi apa sih itu desain? Dalam hal ini tentunya desain produk elektronik ya. Desain PCB, desain skematik, PCB layout dan seterusnya. Oke, di gambar ini ya, di gambar yang ada di slide ini ya, kalau dilihat dari sini ya, ini desain ini berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi di sini saya akan coba perkenalkan tentang apa sih pentingnya desain ya. Nah, kalau dilihat dari gambar yang ada di slide ini, jadi desain ini bisa dikatakan sangat penting. Jadi merupakan jantungnya dari produk elektronik. Kenapa begitu? Ya, karena dari desain ini ya nanti dia akan ada kaitannya bagaimana produk elektronik itu difabrikasi atau dibuat ya. Kemudian bagaimana nanti produk elektronik itu akan ditesting. Kemudian bagaimana nanti timeline ya atau schedule dalam pembuatan produk elektronik itu. Itu juga ditentukan ketika kita mendesain. Assembly juga berpengaruh. Assembly ini proses pemasangan komponennya nanti. Jadi ketika kita mendesain, dari desain itulah bisa ditentukan bagaimana nanti proses selanjutnya itu, apakah berjalan dengan lancar, ya, tersendat-sendat, atau bahkan gagal dalam proses pembuatannya. Ya. Kemudian mechanical juga dari desain yang kita buat berpengaruh dengan mechanical, apalagi elektrikal ya. Karena produk yang kita buat ini adalah produk yang erat kaitannya dengan elektronik. Oke, saya beri contoh proses eh, bagian mana dari desain yang erat kaitannya tentang dengan proses fabrikasi. Fabrikasi ini bisa dalam hal ini bisa diartikan proses pembuatan PCB. Oke, saya beri contoh. Misalkan kalian mendesain sebuah PCB, ya, desain sebuah PCB. Nah, di PCB yang kalian desain itu ada jalur tembaga. Nah, misalkan lebar jalur tembaga yang kalian buat ini adalah 0,1 milimeter, misalkan. Misalkan seperti ini. Nah, apa kaitannya dengan proses fabrikasinya nanti? Ya, kalau misalkan nanti kalian bekerja di industri, ya, kalian tidak bisa langsung menentukan 0,1. Jadi, tanya dulu ke bagian fabrikasinya, ke bagian pembuat PCB-nya. Nanti PCB yang bisa dibuat jalur minimumnya itu berapa? Nah, misalkan dari lain fabrikasinya disebutkan, oh kami bisanya misalkan 0,3 milimeter minimum. Nah, dari sini sudah ada proses fabrikasinya ya, sudah ada porsi proses fabrikasinya. Jadi kalau tadi kalian desainnya itu 0,1 milimeter, maka tidak akan bisa dibuat di line fabrikasi ya, tidak akan bisa. Karena line fabrikasinya itu misalkan mampu mencetak jalur minimum 0,3 milimeter ya. Oke, kemudian apa porsi desain jika dikaitkan dengan testingnya? Jadi misalkan nanti produk elektronik itu untuk melakukan testingnya, misalkan PCB-nya akan dites, ya dicek kesinambungan jalurnya, apakah ada jalur yang short atau ada jalur yang putus. Nah, kalian sebagai seorang desainer ya, untuk mempermudah proses testing, ya, kontribusi kalian bisa saja dengan menambahkan, misalkan ada sebuah pad tembaga ya, pad tembaga ini misalkan untuk kaki resistor. Nah, misalkan di sini nanti ada resistornya. Nah, ternyata nanti di perusahaan tempat kalian bekerja, misalkan proses testingnya itu menggunakan mesin otomatis, di mana mesin itu ada jarum seperti ada atau ada pin ya, seperti pin multimeter. Nanti pin ini akan touch ke sini ya. Pin ini akan menyentuh kaki pad ini, kemudian misalkan menyentuh ke jalur selanjutnya.
terhubung ke sini. Nah, mesin tersebut akan menyentuh kedua pad ini untuk mengecek apakah jalur PCB ini tersambung atau tidak. Ya, misalkan dia dicek secara otomatis. Nah, kalian sebagai seorang desainer ya harus bisa mengetahui spesifikasi dari mesin testingnya. Berapa ini diameter pinnya ya supaya ketika dia touch ke sini tidak misalkan merusak padnya, tidak bertabrakan dengan kaki komponen. Nah, jadi ketika kalian mendesain harus bisa harus ada porsi untuk memperhitungkan bagaimana proses testingnya supaya proses testingnya nanti berjalan lancar. Jangan sampai pad yang kalian desain ini ya terlalu kecil sehingga probe dari mesin testing tersebut tidak bisa menyentuh bagian tembaga ini untuk mengecek bagian apakah jalur dari poin ini ke poin ini itu terhubung atau tidak ya. Atau jangan sampai jarum ini bertabrakan nanti karena saking kecilnya bertabrakan dengan kaki komponen ini ya. Kemudian saya beri contoh lagi misalkan dari segi schedule ya. Ini sudah jelas ya. Jadi ketika kita mendesain PCB, kita bisa berkontribusi bagaimana produk elektronik ini tetap on schedule ya, tetap bisa dikerjakan dalam target waktu yang telah ditentukan. Salah satu contohnya, ketika kita mendesain ya, misalkan di desain tersebut ada menggunakan komponen resistor. Resistor ini ya, dia kan tersedia di berbagai tempat ya. Ada misalkan di pasar lokal, ada di Batam misalkan, ada adanya di Jawa atau adanya bahkan mungkin hanya di Cina ya, atau adanya misalkan di Cina gitu ya. Nah, kalian sebagai seorang desainer harus bisa memperhitungkan ketika nanti bagian purchasing yang akan membeli komponen resistor ini dia bagaimana supaya resistornya itu datangnya lebih cepat ya. Nah, misalkan kalian orang purchasing itu kan dia tidak tahu resistor ini apakah ada di pasar lokal, di pasar nasional atau ada di Batam. Jadi mereka terima desain itu ya sudah mereka tidak bisa anggap saja misalkan mereka tidak paham teknis gitu ya. Jadi ketika desain itu diterima oleh mereka, mereka nanti ambil list komponennya. Nah, di list komponennya itu nanti kan kalian akan sediakan link pembeliannya. Nah, mereka hanya ikut itu aja, link pembelian dari kalian yang sudah kalian desain. Oleh karena itu, ya, dalam menentukan komponen, ya, usahakan cari komponen yang proses pengadaan komponennya itu tidak lama, ya. Jadi skala prioritasnya coba cari di pasar lokal dulu ya. Kalau tidak kalau pasar lokal kan mungkin dalam hitungan jam bisa datang komponennya, langsung ke tokonya beli datang. Kalau tidak ada di pasar lokal, coba cari di oh sorry. Kalau misalkan tidak ada di pasar lokal, barulah cari di pasar nasional. Ya, kalau tidak ada di pasar nasional, barulah cari di pasar internasional. Ya, karena kan kalau seperti itu lebih cepat ya datang komponennya dari lokal, nasional, kemudian internasional. Oke, nah itu pentingnya desain dalam penentuan schedule. Ya, kemudian dari bagian assembly, ya ini proses pemasangan komponennya. Ya, nanti misalkan desain yang kalian buat ada komponen through hole dan SMD ya. Misalkan ada komponen through hole dan SMD. Nah, kita bisa sebagai seorang desainer, kontribusi kita dalam proses assembly nanti tanya dulu ke line assembly-nya. Misalkan di desain yang kita buat ada komponen menggunakan komponen SMD ya. Misalkan komponen resistor yang bentuknya seperti ini. Ya, dimensinya misalkan satu sorry 1 kali 0,5 cm misalkan dimensi komponen yang kita desain. Nah, ternyata
di line produksi di bagian assembly ya, nanti kan proses assembly komponen ini atau proses pemasangan komponen ini akan dipasang secara otomatis ke atas PCB menggunakan mesin ya. Nah, ternyata mesin tidak mampu meng-pick up atau mengangkat komponen ini untuk diletakkan ke atas PCB secara otomatis ya. Misalkan dia mampunya misalkan yang lebih kecil dari ini dimensi komponennya. Misalkan 0,8 kali 0,6 senti yang bisa dia angkat kemudian pindahkan secara otomatis ke PCB ya. Nah, jadi ketika dari desain inilah bisa ditentukan nanti apakah proses assembly-nya akan berjalan lancar atau tidak. Mekanikal juga ya. Oke, jadi ketika kalian mendesain contohnya ada nanti PCB-nya akan diletakkan di box ya. Nah, nanti PCB yang kalian buat ini kan harusnya dibaut misalkan dibaut ke casingnya. Nah, ketika kalian mendesain ya harus ditentukan nanti lubang bautnya di posisi di mana ya. Tidak bisa ambil gampangnya aja, ah, letakkan aja di tepi-tepi gini ya, letakkan di tepi-tepi gini ya. Tidak bisa. Hmm. Atau ternyata misalkan nanti casingnya itu bentuknya silinder seperti ini. Nah, bagaimana kalian mendesainnya supaya nanti ketika PCB-nya sudah jadi, sudah diassembly, sudah dipasang komponennya, ya pemasangan komponen ke bagian mekaniknya itu lancar, ya. Kemudian bagian elektrikal ya ini sudah jelas ya. Ketika kita mendesain nanti wiringnya bagaimana, ya. Nah, itu diletakkan di PCB-nya, headernya diletakkan di mana. Jangan kalian letakkan header itu di tengah. Header ini untuk biasanya yang ada kabel ya, yang diambil kabelnya, kemudian misalkan PCB ini terhubung ke perangkat lain. Nah, kalau headernya ditaruh di tengah di sini, susah nanti ketika PCB ini akan dihubungkan ke perangkat lain. Biasakan taruh header itu kalau bisa di tepi. Nah, jadi gampang nanti dia tarik kabel gini ya, tarik kabel kemudian dihubungkan ke perangkat lain. Oke, jadi dari sini ya desain ini bisa dikatakan sangat penting ya. Kalau dari referensi yang saya baca, desain ini itu porsinya 75% terhadap kelancaran proses pembuatan produk elektronik sampai jadi ya 75%. Ya, makanya ketika mendesain itu ya harus benar-benar dipertimbangkan segala aspek. Ini saya ambil beberapa sampel saja. Fabrication, test, schedule, assembly, mechanical, dan electrical. Ya. Tapi ketika desainnya sudah matang ya, sudah rampung, itu nanti prosesnya akan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Ya. Jadi memang terkadang ketika mendesain itu ya memang tidak jarang sekali ya, jarang sekali. Langsung langsung jadi, langsung final, langsung diproduksi itu jarang sekali. Ya, tapi ya makanya ketika ngedesain itu biasanya seorang desainer itu berpikir dulu ya, oh nanti ini bagaimana. Jadi seorang desainer ini ya biasanya dia paham semua proses-proses yang ada di sini sehingga untuk membantu dia bagaimana membuat desain itu yang baik ya gitu. Nah, itu seorang desainer. Jadi sekali ngedesain nggak jadi, ya. Misalkan sudah selesai nih desain yang kalian buat, kirimkan ke bagian fabrikasi. Ini desainnya gimana? Ada yang perlu diperbaiki. Oh, ini ternyata lebar jalurnya kurang, perbaiki lagi. Kirim lagi, ini bagaimana? Oh, ini padnya kurang lebar, perbaiki lagi. Nah, begitu. Di testing juga gitu sampai nanti akhirnya semua departemen ini sudah menyetujui, barulah desain itu di direalisasikan ya, dibuat. Gitu. Nah, di sebelah kanan ini ya, ini saya perkenalkan konsep tim ya. Jadi seorang desainer itu nggak akan bisa juga dia bekerja sendiri ya. Seorang desainer itu nanti, nah kalau contoh dari sini ya, biasanya nanti kalau kalian di industri itu biasanya akan terlibat dalam satu tim. Ada satu proyek nih kerjain. Kita ada customer pengen mengerjakan produk misalkan handphone. Nah, nanti ada project engineer siapa, schedule-nya siapa, test engineer siapa, dan seterusnya.